sehebat itu. Engkau ajaib. Yes. Engkau luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu kami datang. Kami menyembah kepada Allah yang luar biasa. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu sore hari ini. Kami sudah menaikkan pujian. Kami sudah menaikkan segala syukur kami Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang saat ini datang Tuhan, kami bersatu hati untuk fokus kepada satu pribadi. Baik setiap umat-Mu yang hadir sore hari ini, maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming, maupun ibadah tunda Tuhan. Engkau sama-sama memberkatinya. Karena kami percaya, kami mempersiapkan diri kami mempersiapkan hidup kami untuk menyongsong kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Ajar kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Jangan lewatkan satu orang pun daripada pemberitaan firman-Mu. Kami siap Tuhan duduk diam. Mari berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam jemaat Tuhan yang mengikuti live maupun siaran tunda. Damai sejahtera bagi saudara. Haleluya. Tim PW mau diri atau mau duduk? Ya, bergabung saja ya. Silakan bergabung ya. Haleluya. Kita tetap semangat. Semangat yang membara, semangat 45. Amin. Yes. Walaupun di dalam segala kelemahan tubuh dari pagi, siang sampai sore hari ini, tetapi saya percaya kita kuat bukan karena kita makan misok, tapi kita kuat karena Tuhan yang dahsyat. Yes. Haleluya, luar biasa. Baik, pada sore hari ini adalah ibadah yang terakhir, karena ibadah ketiga berarti terakhir, dan ini juga menjadi ibadah di minggu yang terakhir. Nah, bingung kan kalau saya bilang minggu yang terakhir? Bapak Ibu pasti bingung nih. Padahal bulan Desember bukan minggu terakhir. Tapi kenapa saya bilang minggu terakhir? Karena seminggu ke depan kita akan merayakan Natal. Jadi bukan satu kebetulan saya dikasih kesempatan di ibadah yang terakhir, di minggu yang terakhir sebelum kita masuk di perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara, saya mempersiapkan sebetulnya 3 materi khotbah. Karena saya berpikir bulan Desember saya akan dapat 3 kali jatah. Rupanya di bulan Desember itu saya cuma 1. Jadi saya mempersiapkan, tetapi 3 materi itu saya akan gabung menjadi 1. Supaya Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama tetap bersukacita. Amin. Karena buat saya 1 kali, 2 kali, 3 kali berkhotbah enggak ada masalah. Buat saya tidak akan ada masalah. Walaupun saya juga di ibadah yang terakhir. Tadi saya sudah katakan terakhir tidak masalah. Walaupun jemaatnya setengah dari ibadah yang kedua, nggak ada masalah. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai saudara. Luar biasa. Haleluya. Jadi malam hari ini tema khotbah seperti yang Bapak Ibu sudah terima di grup WA adalah menyambut Natal. Karena pembicara-pembicara di bulan Desember seperti dia akan minta kita harus nuansa Natal. Kita harus suasana menyambut Natal. Oleh sebab itu saya berbicara tentang menyambut Natal. Jadi masih ada waktu kurang lebih 7 hari sebelum kita masuk di dalam perayaan Natal. Kita akan merenungkan apa itu Natal. Bapak Ibu Saudara yang terlahir dari keluarga Kristen, yang mengikuti sekolah minggu seperti saya, itu sudah tidak asing lagi dengan kata perayaan Natal. Karena kita dari tahun ke tahun, dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Natal diperingati. Dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun nggak berbeda, tetap sama. Cuman memang ada yang tidak dihargai, ada yang tidak berharga, tapi tiba-tiba hari-hari ini mereka sangat berharga dan sangat terkenal. Ini ada baru pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu apa yang saat ini terkenal dan menjadi fokus? Palungan. Kalau dulu palungan Yesus ada di kandang, tapi hari-hari ini di abad 20, palungan itu adanya di lobi hotel. Ada di mall. Nggak bau lagi saudara. Palungan itu
wangi semerbak. 30 meter udah wangi. Kalau zaman Yesus, saya nggak tahu wanginya kayak apa. Nggak tahu, tetapi hari ini kita akan menyambut Natal. Dimulai dari apa? Tuhan percayakan kepada kita, GBI Kota Daud, Asera, untuk yang pertama adalah kita sehati. Yang kedua, sepikir. Lalu yang ketiga, bergandengan tangan. Kenapa? Karena menyambut Natal adalah momen yang luar biasa. Menyambut Natal sama dengan menyambut 500 jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Karena Natal itu bukan datang sendirian, tetapi bersama dengan jiwa-jiwa. Dan kita sedang mempersiapkan. Gereja kita mempersiapkan supaya kita dipakai terus untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berbicara tentang Natal, Natal bukan hanya berbicara tentang apa yang Yesus lahir di dalam keempat Injil. Tetapi jauh sebelum itu, berita Natal sudah dinubuatkan. Berita Natal sudah digembar-gemborkan. Berita Natal sudah disampaikan. Sekitar 700 atau 800 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, Yesaya sudah menubuatkan. Sangat jelas. Dia akan lahir, dia akan mati juga. Yesaya mencatat semuanya itu. Jadi semua nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesaya digenapi pada saat Yesus lahir ke dalam dunia. Kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus di dalam Injil Matius, dikatakan bahwa dia lahir di Bethlehem, Yudea. Tapi Yesaya mengatakan dia lahir di Bethlehem Efrata. Jadi antara Efrata dan Yudea, Bethlehem itu dekat, saudara. Doakan saja kami para hamba Tuhan bisa ke sana ya. Supaya kami bisa melihat tempat itu, saudara. Jadi kalau saya berbicara ini kan saya pelajari. Saya tanya ke teman-teman saya yang pernah ke sana. Saya berdoa, Tuhan kapan nih gue ke sana? Kami hamba Tuhan. Nggak banyak kok Tuhan, hamba Tuhan Kota Daud kan nggak banyak Tuhan. Bisa lah ke sana Tuhan ya, jadi siap ya. Jadi kami luar biasa. Ada doa dari saudara. Saudara bukan hanya berdoa tetapi menabur. Untuk kami bisa terbang ke sana ya. Jadi Bethlehem Yudea dan Bethlehem Efrata itu adalah satu tempat yang sangat saling berdekatan. Dengan jelas, sangat jelas sekali. Bahkan kalau kita berbicara tentang Yesaya, siapa yang gak kenal Yesaya? Yesaya adalah seorang nabi yang luar biasa, seorang nabi yang sangat terkenal. Dan semua nubuatan itu terjadi. Tetapi ada satu nabi kecil yang mungkin Bapak Ibu gak pernah kepikirkan. Ada satu nabi kecil juga dia mengatakan. Ada yang tahu nabi kecil itu? Om Mika. Di dalam Mika dikatakan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Artinya seorang nabi kecil pun dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi, mempersiapkan kedatangan Sang Mesias itu. Jadi baik Yesaya, baik Mika itu menubuatkan semuanya satu tempat. Kalau Mika berbicara tentang tempat, Yesaya bukan hanya tempat tetapi Yesus pribadi itu. Yesus lahir di Bethlehem Efrata, atau kalau bahasa sekarangnya di Migdol Eden. Dulu saya nggak tahu Bapak Ibu. Inilah luar biasanya Alkitab kita. Semakin hari Tuhan singkapkan itu. Semakin hari Tuhan singkapkan Alkitab itu. Jadi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu nggak suka baca Alkitab, mohon maaf, kita akan tertinggal, saudara. Karena orang-orang di luar kekristenan itu baca Alkitab setiap hari. Luar biasa, saudara. Kalau mereka membaca Alkitab, cari-cari kelemahan. Tapi semakin mereka cari kelemahan, Alkitab itu membuktikan tidak punya kelemahan. Orang yang cari-cari kelemahan ada dua. Yang satu dia akan mengikut Tuhan. Yang kedua, mohon maaf, dia akan berujung dengan kematian yang kekal. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau Bapak Ibu sering menonton YouTube, itu banyak sekali penghujatan kepada Alkitab, penghujatan kepada Yesus. Saya paling senang
Dan saya hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Saya berpikir kalau saya hidup pada perjanjian lama, saya akan buat FBY, From Pembela Yesus. Jadi kalau mereka membela agamanya, saya membela Yesus, From Pembela Yesus. Walaupun di perjanjian lama belum ada nama Yesus, tetapi Immanuel yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi saya akan menjadi garda terdepan. Jadi setiap ada yang berbicara melecehkan Alkitab, saya. Tetapi hebatnya, sekali lagi, hebatnya Alkitab nggak perlu pembelaan. Yes. Alkitab nggak perlu dibela. Saudara nggak perlu berdarah-darah untuk membela Alkitab, nggak perlu. Jadi dirinya sendiri. Nggak perlu Alkitab. Allah kita dahsyat. Tadi kita sudah menyanyikan Allah kita perkasa. Dia sanggup membela dirinya sendiri. Kalau Allah yang kita sembah, kalau Allah yang kita bela perlu pembelaan kita, mohon maaf, saya akan mundur. Saya tidak akan menyembah lagi. Kenapa? Allah yang perkasa, kenapa mesti perlu pembelaan? Nggak perlu, saudara. Makanya menjadi Kristen adalah karena kemurahan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Kembali berbicara tentang Natal. Kita akan mempersiapkan 7 hari ke depan. Saya akan bagikan 2 saja Bapak Ibu Saudara ya hari ini. 2 ini pun 2 jam karena 1 materi 1 jam, 2 jam. Ya, jadi saya akan bagikan 2 buat saudara malam hari ini. Yang pertama saat kita berbicara tentang Natal adalah kita merenungkan apa itu Natal. Kita akan merenungkan apa itu Natal. Natal adalah pribadi Yesus. Tokoh utamanya adalah Yesus. Tadi saya sudah katakan di dalam perjanjian lama, Natal itu berbicara tentang kehadiran Mesias. Jadi baik Yesaya maupun Mika itu berbicara tentang akan datangnya seorang Mesias. Kita buka dulu ya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 17, tapi kita buka ayat 14 saja ya. Jadi Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia sama-sama Immanuel. Amin. Sudah dinubuatkan akan lahir seorang laki-laki dan namanya adalah Immanuel. Ada yang nggak tahu Immanuel artinya? Tahu semua ya, berarti salah pertanyaan saya ya. Ada yang nggak tahu? Oh, rupanya di sini tahu semua ya, luar biasa. Immanuel, Yesus Kristus lahir. Berbicara tentang Yesus Kristus kembali ke dalam perjanjian baru di dalam Injil. Ada tokoh-tokoh ini yang saya mau bagikan. Ini yang sudah tidak asing lagi dalam hidup kita. Hidup sebagai orang percaya yang terlahir dari Kristen. Semuanya kita terlahir dari orang Kristen, orang tua Kristen. Ada semua yang di rumah Kristen, halo? Luar biasa. Kalau saudara belum dari Kristen, hari ini saya perkatakan Tuhan Yesus mencintai engkau. Amin. Jadi ada 3 golongan yang sering kita dengar di dalam fokus kelahiran Yesus ke dalam dunia. Yang pertama adalah para gembala. Ada yang tahu para gembala? Para gembala itu ada di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Tapi kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 11 saja ya. Kita bisa bukakan Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Jadi yang pertama, golongan pertama adalah para gembala. Saya mau bacakan bagi saudara. Bapak Ibu ikutin saja ya. Jadi di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Hari ini lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan. Gembala namanya yang bernama Bethlehem. Jelas ya, hari ini telah lahir
lahir bagiku. Kristus Tuhan di kota Daud. Waktu saya pelajari kenapa Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Raja Agung itu kepada para gembala. Para gembala, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Para gembala ini adalah orang-orang sederhana. Bukan orang-orang pintar. Ya mungkin pintar di dalam menggembalakan jemaat maksudnya. Jadi bukan pintar sebagai apalagi dosen gitu, enggak. Apa cendik cikiawan, enggak. Tapi dia pintar dalam menggembalakan domba, menggembalakan kambing, dan Tuhan datang kepada mereka. Artinya apa? Kelahiran Juru Selamat, Raja Agung, Raja Besar diberitahukan terlebih dahulu kepada orang-orang sederhana. Artinya apa? Artinya Tuhan sangat mengasihi orang-orang sederhana. Tuhan sangat mencintai orang-orang sederhana. Dan Dia berkata, hari ini telah lahir bagimu. Artinya, orang-orang yang sederhana sekalipun diberikan pengharapan oleh Tuhan. Antara Yerusalem dan Bethlehem itu nggak jauh, saudara. Antara Yerusalem dan Bethlehem itu nggak jauh. Oleh sebab itu, waktu malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, Allah tahu para gembala ini orang-orang sederhana yang nggak punya banyak cien, dia tahu ya? Cuan. Nggak datang hari ini cuan. Halo cuan. Jadi Allah memberitahukan kepada mereka yang gak punya daya, gak punya kekuatan materi, sepintas perjalanan yang tidak terlalu jauh. Tetapi setelah saya pelajari, rupanya walaupun gak jauh itu sukar, karena harus mendaki, naik. Sekali lagi, saya belum tahu di sana ya. Jadi suatu saat saya akan lihat dan saya akan buktikan. Amin. Kalau Bapak Ibu nggak mau jadi sponsor, biar Pak Bangun aja jadi sponsor. Untuk kita para hamba-hamba Tuhan, sekali lagi kita akan ke Israel. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara dengar ya? Luar biasa. Wah, Pak Roni semangat sekali. Pak Roni dan Ibu Roni bikin paspor. Bulan 14,5 miliar. Kami hamba-hamba Tuhan hanya 4 keluarga, nggak terlalu mahal. Nggak perlu sewa 1 pesawat, nggak perlu. Pak Bangun nggak perlu. Kami cukup tiket pulang pergi, akomodasi, uang saku, cukup lah. Amin. Luar biasa ya. Kalau perlu Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini berangkat semua. Yes. Yang sore aja. Yang sore, yang hari ini datang. Yang hari ini datang. Yang hari ini datang. Catat Pak. Yes. Biar kita bisa setengah pesawat kita sewa. Pak Bangun sponsornya. Amin. Berkat yang Tuhan berikan melimpah. Amin. Maka terjadilah. Amin. Imanmu berkata jadi, maka jadi. Anak-anak muda yang di belakang siap ikut kami ke Israel. Wah, luar biasa ya. Siap semua. Jadi kembali lagi kepada para gembala. Walaupun jaraknya nggak jauh, tetapi dia suka. Karena harus mendaki, turun, naik lembah itu nggak gampang. Artinya apa? Gembala diberitahukan dia punya hati. Dia nggak membawa persembahan, tetapi dia datang ingin melihat, menyaksikan dan menyembah bayi yang baru lahir yang bernama Immanuel. Dan para gembala itu datang. Walaupun perjalanan yang tidak gampang, tetapi mereka tetap bersuka cita. Mereka datang dengan membawa hati. Berita yang diterima dari malaikat, lalu para kawanan gembala ini tanpa berbantah-bantah datang untuk sujud menyembah kepada raja yang baru lahir. Yang kedua adalah orang-orang Majus. Yang ini juga tidak asing lagi. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang kaya, orang-orang cendekiawan. Berbeda dengan para gembala. Mungkin kalau para gembala ini gambaran hidup saya hari ini. Orang-orang yang sederhana. Kalau orang-orang Majus adalah orang-orang yang punya harta, punya kedudukan, punya kepintaran. Ini juga gambaran saya.
Tetapi dulu, sekarang udah enggak. Orang-orang kaya yang diberikan hikmat oleh Tuhan, Alkitab tidak mencatat siapa nama-nama mereka. Kalau saya bilang 3 orang ini namanya Sugeng, Slamet, Rianto. Dari Jawa semua kan, dari timur kita ada di barat, jadi namanya Sugeng, Slamet, Rianto. Orang-orang Majus. Wah, Bung Bapak langsung hafalin Sugeng, Slamet, Rianto. Wah, luar biasa. Jadi 3 nama orang Majus siapa? Sugeng, Slamet, Rianto. Mungkin Bapak Ibu bingung, Pak Andre ngarang nih ya. Bukan ngarang saudara, tapi nambahin. Karena memang Alkitab tidak mencatat nama-nama itu. Tetapi tradisi Eropa mencatat nama mereka. Ini lagi yang saya mau katakan. Hebatnya Alkitab kita. Kita tutup Alkitab, kita buka buku sejarah sesuai. Fakta ini tidak bisa terbantahkan. Bahkan yang menulis sejarah, ada orang yang belum percaya Yesus, yang belum mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, tetapi mereka mencatat. Artinya sejarah itu adalah ya dan amin. Dan tradisi Eropa mengenal mereka sebagai Gaspar, bukan Gesper ya. Gaspar, Belshazzar dan Melchior. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Google. Atau Bapak Ibu membaca buku. Karena saya hari-hari ini semakin giat membaca, saudara. Saya semakin giat membaca, saya semakin giat berusaha teduh, dan rupanya terimplementasi ke istri saya juga. Kadang-kadang istri saya ikut sampai pagi, saudara. Kalau dulu saya pernah saksikan, kalau saya di motor, saya nyanyi, istri saya bilang, jangan nyanyi, orang dengar malu. Lama-lama dia suaranya yang lebih kecil. Itu saya pernah saksikan, saudara. Saya nyanyi, udah jangan. Begitu sekarang dia yang nyanyi. Kalau saya bilang, pelanin suaranya, udah tenang aja. Lalu sekarang saya doa malam, saya buka, saya belajar. Rupanya ikut juga istri saya. Ikut sampai tengah malam. Kadang-kadang saya tidak tidur karena jam 4 saya harus doa fajar, doa pagi. Bersama dengan teman-teman dari pakai Zoom saya di sekolah misi itu jam 4 sampai jam 5. Jadi kadang jam 5 lewat saya tidur sebentar. Tiba-tiba setengah 7 saya dibangunin. Ayo antar. Waduh saudara. Jadi tidurnya sebentar, saya harus berangkat lagi. Tetapi saya menikmati semua. Kadang-kadang saya dikirimin foto, ada orang yang sudah masak mie jam 2 malam. Orangnya ada di sini. Tengah malam saya bilang, wah saya dikirimin lagi masak mie nyemek nih katanya. Wah luar biasa, saya kirim lagi, saya baru kopi. Jadi tengah malam saya terbiasa untuk belajar, Bapak Ibu. Saya selalu katakan dalam diri saya harus mengupgrade. Saya tidak mungkin saya hanya berdiam. Sementara saya berkata, ayo jemaat Tuhan, kita upgrade. Sementara saya nggak upgrade, saya akan kesalib, saudara. Saya nggak mau disalib. Jadi saya harus mau yang terdepan. Walaupun saya nggak dikontrak sama Yamaha, tapi saya tetap yang di depan. Saya mau yang paling depan. Dan tradisi Suria, mereka juga punya panggilan untuk para orang Majus ini. Saya mencatat, tradisi Suria mengenal mereka sebagai Larvanda, Syria, Harmisdas, dan Gusnasa. Jadi nggak salah ya kalau tadi saya nyebutin siapa pun namanya? Bukan, selamat. Itu ada tradisi-tradisi dan mereka mencatat itu di abad-abad pertama. Yesus lahir di abad 1. Dan ini tradisi-tradisi ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi berabad-abad kemudian nama-nama ini, legenda ini bukan legenda cerita dongeng, tetapi legenda cerita nyata. Kalau sekarang tadi saya sudah sebutkan ini, mungkin 100 tahun lagi kalau saya gaungkan terus, itu akan ada. Sangat Sugeng Rianto. Tapi saya tidak gaungkan, cukup Bapak Ibu Saudara yang mendengar, habis itu lupakan. Kita fokus kepada firman Tuhan. Yang lebih lagi, ada satu lagi yang saya catat, yaitu tradisi dari Armenia. Itu nama Armenia, dia tidak menyebut 3, tapi dua nama. Yang pertama adalah Ka'bah, yang kedua adalah Badadilma. Karena memang di Alkitab tidak mencatat berapa orang. Dan saat saya pelajari, pasti lebih dari 3 orang. Ini adalah seorang, boleh dikatakan seorang raja dari timur.
Karena perjalanan dari timur ke Bethlehem Efrata itu perlu waktu yang berhari-hari atau berbulan-bulan. Itulah yang disebut Allah memberitahukan kepada orang pintar, orang kaya, orang berpendidikan, yaitu orang-orang Majus dari jauh. Walaupun jauh, dia tetap bisa berangkat. Karena apa? Perbekalannya kuat. Beda dengan para gembala. Para gembala, bukan gembala jemaat di sini ya. Gembala jemaat di sini luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar, maksudnya biasa di luar naik motor panasnya. Tapi biar naik motor urapannya. Jadi kalau yang di luar bilang yang naik motor nggak ada urapan, salah. Yang naik motor urapannya juga luar biasa dahsyat. Jadi ada nama-nama dan diperkirakan ini adalah raja karena ini adalah orang-orang kaya. Selain orang Majus ini punya hati, mereka juga punya materi. Saat mereka datang dari jauh, dari negeri yang jauh, tidak dengan tangan kosong, tetapi ada persembahan yang dibawa. Ada yang tahu apa aja persembahannya? Emas, kebanyakan dan dulu. Emas. Kebanyakan dulu. Numpang tanya, yang di rumah punya emas batangan ada nggak? Adanya Mas Joko. Kalau ada yang punya emas batangan, boleh dibawa gereja, disumbangkan. Jadi orang Majus ini membawa persembahan yang dipersembahkan kepada bayi Yesus. Mereka mewakili 3 orang cendekiawan pintar. Yang pertama, mereka membawa emas. Emas rupanya dari zaman dulu sampai sekarang itu mahal. Nggak ada emas yang murah. Saya pernah waktu kurang lebih remaja atau mau ke anak-anak remaja, harga emas masih 2.500 kalau nggak salah. Sempat ya Pak Gembala ya, 2.500. Sekarang ada yang tahu harga emas 1 jutaan. 1 kilo? Gram 100 ribu. Ya maksudnya kalau yang Bapak Ibu punya yang kilo-kilo, ya dibawa ke gereja sebagian gitu loh. Jadi emas di zaman Yesus dan emas di zaman sekarang mahal. Mahal ini adalah sesuatu yang mahal yang dipersembahkan kepada bayi Yesus. Jadi orang Majus bukan orang ecek-ecek. Dia punya hati, dia punya materi. Kalau orang Betawi bilang punya banda, dibawa. Ya, datang ke kelahiran mempersembahkan emas, nggak tanggung-tanggung saudara. Karena zaman itu belum ada mobil Pajero. Kalau ada mobil Pajero, ini pasti bawa mobil Pajero. Juga belum ada pesawat. Kalau ada pesawat, nggak mungkin berbulan-bulan orang Majus ke Bethlehem. Langsung naik pesawat, selesai. Saya masih ingat pertama kali saya ke negeri Bangka beberapa puluh tahun yang lalu, itu 24 jam naik kapal besar. Padahal Bangka itu nggak jauh, saudara. 24 jam. Saudara bisa bayangkan, saya nggak tahu kalau yang dari Medan ke sini tuh berapa puluh hari gitu. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya. Saya pengen Pak, tapi belum ada yang ngajak. Karena saya maunya yang jauh ke Israel kan. Jadi saya naik kapal besar itu 24 jam, saudara. 24 jam itu antara apa saya hidup apa enggak ya? Itu layangan, saudara. Karena nggak terbiasa naik kapal besar. Kita bayangkan orang-orang Majus itu naik apa waktu itu? Unta. Wow. Perjalanan, berarti bukan 3 orang. Berarti ini ada orang banyak. Tetapi perwakilan mereka ada 3 orang yang membawa persembahan. Mereka membawa emas. Emas ini berbicara tentang pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Sesuatu yang mahal. Dan Yesus sangat-sangat berarti Yesus terlalu mahal. Amin. Karena terlalu mahal, maka tidak ada seorang pun yang bisa membeli Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa membeli damai sejahtera karena terlalu mahal. Tetapi Bapa di sorga memberikan secara gratis. Gratis bukan berarti murahan. Karena Bapak Ibu tidak bisa memberikan keselamatan itu. Allah tahu kita tidak bisa membeli keselamatan itu. Oleh sebab itu diberikan gratis. Yesus adalah Raja.
Amaz berbicara Yesus adalah Raja. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan berbicara tentang Imam Agung. Kemenyan berbicara tentang ukupan yang dibakar keluar wewangian. Kemenyan berbicara tentang dupa. Kalau di dalam Alkitab, kemenyan berbicara tentang puji-pujian kita. Puji-pujian yang saudara sudah naikkan tadi. Kita sudah memberikan orkestra yang terbaik hari ini. Dan surga menonton saudara. Oleh sebab itu saat engkau memuji Tuhan, saat engkau bersukacita di dalam ibadah, berikan yang terbaik. Karena apa? Karena surga menonton orkestramu. Sebagai WL harus tampil maksimal. Bukan supaya gue hebat, no. Singer, waktunya joget-joget. Waktunya keluarkan kemampuanmu. Pemain musik, pemain gitar, apa perlu saya contohin? Berikan melodi-melodi yang terindah. Pemain drum, semuanya berikan yang terindah. Karena apa? Bukan untuk kepuasan kita, tetapi surga yang menyaksikan itu. Pada saat surga menikmati, maka Allah akan berkata, kat malaikat, mau lihat mau, kota Daud mau lihat mau, kota Daud mau. Gua puas dah nonton orkestra kota Daud di bawah penggembalaan. Nah itu dia. Biarpun naik motor setiap hari, nah nggak apa-apa. Tunggu 2024, gua kasih mobil. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang amin bukan Pak Bangun doang. Wah Pak Bangun, waduh ini beban gua berat banget. Wah, gua harus ngirim ke Israel, gua harus nyediain mobil lah. Haleluya. Amin. Besar berkat. Jadi ada sesuatu yang dibawa. Kemenyan. Yang ketiga, mur. Bukan mur yang di motor itu ya. Mungkin saudara nanti, wah masa kelahiran Yesus dikasih mur, bautnya mana? Kalau dikasih mur, bautnya mana? Kayak satu ketika saya mendekati lewat dari lampu merah Kelapa Gading, tiba-tiba rantai lepas. Saya nggak bawa kunci, saudara, istri saya udah bingung, waduh bagaimana ya? Di depan ada bengkel. Mungkin montirnya udah semangat kali ya, wah ini ada pasien gitu, nggak begitu datang, mas pinjam kunci ya. Tadinya udah semangat, tiba-tiba dengar pinjam kunci gitu, ambil aja. Tapi karena saya perlu, dijutekin ya nggak apa-apa. Udah selesai, jalan lagi. Itu saya alami, saudara. Dan saya baca lagi, saudara. Ini bawa mur. Saudara tahu arti mur? Mur ini, saya bilang, orang baru lahir kok dibawain. Mur ini seperti balsam, saudara, untuk mengawetkan mayat. Jadi orang bayi baru lahir dibawain ini, saudara. Kalau saudara atau keluarga saudara punya anak baru lahiran, tiba-tiba ada orang datang kasih sumbangan kain kafan, marah nggak saudara? Formalin, marah nggak saudara? Yesus terima itu, saudara. Ini diberikan mur. Ini melambangkan bahwa Yesus yang baru lahir pun akan mati. Jadi orang-orang Majus ini diberikan hikmat oleh Allah, membawakan persembahan-persembahan itu juga sampai Yesus mati. Sampai Yesus mati, semuanya sudah dipersiapkan. Sebelum masuk kepada kelompok yang ketiga, saya mau katakan bahwa ada seorang raja dari Inggris, namanya Raja Edward ke-8. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati, dia sangat mencintai rakyatnya, dia sangat suka belusukan. Seperti presiden kita di awal-awal belusukan ke rumah-rumah warga. Dan Raja Edward 8 ini juga belusukan ke satu tempat yang rakyatnya adalah nelayan. Tapi yang jelas ini bukan di pesisir yang terkenal sini ya. Wah ya, pokoknya di daerah Pangandaran. Yang jelas bukan di Pangandaran tetapi di Inggris sana. Waktu Raja Edward 8 ini belusukan, dia masuk ke satu rumah
ke rumah yang lain dan rakyatnya menyambut dengan gembira, antusias dan diberikan hadiah-hadiah oleh raja. Tapi ada satu rumah orang yang orangnya, kalau boleh saya bahasanya bahasa tengil, preman segala macam, tiba-tiba raja itu ketok. Sepada dari dalam jawab, siapa lo? Aku rajamu, bolehkah aku masuk? Satu rakyat ini berpikir, mana mungkin raja gua datang ke rumah gua. Raja adanya di istana. Diketuk lagi, aku rajamu, bolehkah aku masuk? Tidak ada jawaban. Orang ini mengabaikan raja yang mau bertandang ke rumahnya. Lalu dia pergi ke rumah yang lain dan disambut, dia pergi ke rumah lain disambut, dan semua warga mendapat hadiah dari raja kecuali satu orang ini. Ini berbicara tentang pada saat Yesus lahir ke dalam dunia, dia mengetuk hatimu. Andre, bolehkah aku masuk? Karena saya tahu firman, maka saya berkata silahkan Tuhan masuk. Ada banyak orang-orang Kristen, saat Tuhan melalui Roh Kudus ingin masuk ke dalam hatinya, tetapi dia menolak. Secara tidak langsung dia tidak berkata, tetapi hatinya menutup pintu. Bahkan Allah Roh Kudus mau masuk. Yesus lahir ke dalam dunia bukan saja menjadi bayi yang tidak berdaya, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang akan berkuasa di dalam hidupmu dan hidupku. Saat dia ingin masuk, tetapi banyak orang Kristen menolak dia. Saya berharap GBI Kota Daud tidak ada yang menolak. Saat Yesus mau masuk ke dalam hatimu. Oleh sebab itu saya senang sekali dengan lagu yang berkata, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Baru tahu kan saudara, suara saya bagus banget. Bukan masalah yang lirik yang hebat, suara saya masuk. Saya pikir istri saya mau mati, mau dampingin saya. Gak tahu tidak berdua. Saya pikir saya mau berduet, saudara. Artinya apa? Dia mau masuk ke dalam hati kita, tapi kita menolak. Hari ini dia masuk, dia ingin masuk dan tinggal. Dia tidak hanya masuk sebagai tamu, tetapi dia tinggal menetap di dalam hidupmu. Itulah kenapa dia lahir ke dalam dunia untukmu dan untukku. Yang ketiga, yang terakhir adalah Herodes. Herodes berbicara tentang orang yang mempunyai kedengkian, orang yang mempunyai iri hati, orang yang mempunyai pikiran negatif. Kenapa? Karena pada saat mendengar bahwa akan lahir seorang raja, lalu berpikirnya langsung berpikir, oh jangan-jangan nanti kerajaanku diutak-atik. Sepertinya ada saingan. Sepertinya dia nggak suka. Karena apa? Karena memang dia merasa terancam. Pada saat raja ini muncul, otomatis dia akan merasa tersaingi, bahkan terancam. Sekali lagi saya berharap jemaat GBI Kota Daud tidak ada yang berpikiran seperti Herodes. Kalau ada, bertobat. Saya bukan seperti pembicara-pembicara yang berkata di sini nggak ada, adanya di sana enggak. Saya bilang kalau di sini ada, bertobat. Nggak perlu di sana-sana, nggak perlu memuji-muji. Betul Pak Bangun? Amin. Pak Bangun lagi catat. Siapa suruh duduk di sini ya? Kan biasa buat kakak Cantika sama kakak Angel, tiba-tiba ini di sini. Oh, dicatat ya, luar biasa. Yang kedua dan terakhir adalah saat Yesus lahir dalam hidup kita, maka kita seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 apa? Mengucap syukur, berterima kasih karena dia lahir ke dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita berterima kasih. Amin. Amin. Mau kita berterima kasih? Amin. Ya sudah, kita tundukkan kepala kalau kita mau berterima kasih.